Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Alfian Hidayat dengan NIM 2403010212115 dari jurusan PJJ S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan asersi dalam laporan keuangan mata kuliah Digital Auditing 1. Langsung saja ke latar belakang. Laporan keuangan adalah media utama bagi manajemen untuk menyampaikan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Namun untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya, dibutuhkan audit independen. Nah, di sini peran asersi menjadi penting. Nah, asersi sendiri itu adalah pernyataan atau klaim dari manajemen mengenai keandalan informasi dalam laporan keuangan. Auditor juga menggunakan asersi ini sebagai dasar dalam proses pemeriksaan. Rumusan masalah di sini ada tiga, yaitu apa pengertian dan ruang lingkup asersi, bagaimana klasifikasi dan penerapan asersi, yang ketiga, mengapa asersi menjadi penting dalam praktik manajemen keuangan. Tujuannya ada tiga, menjawab rumusan masalah itu. Yang pertama, untuk menganalisis konsep dasar asersi. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis asersi dan bagaimana penerapannya. Tiga, menilai relevansi asersi dalam kegiatan manajemen keuangan perusahaan. Konsep dasar asersi. Nah, secara umum, asersi adalah representasi manajemen, baik secara implisit maupun eksplisit, mengenai berbagai elemen yang tercakup dalam laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntan yang berlaku. Konsep dasarnya ada tiga, yaitu dasar penyusunan laporan keuangan, acuan dalam perencanaan audit. Yang ketiga, mencakup seluruh komponen laporan seperti aset, kewajiban, dan pengungkapan lainnya. Klasifikasi asersi. Yang pertama ada asersi kelas transaksi. Nah, ada 4 di sini, yaitu kejadian atau occurrence. Ini asersi ini menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas. Contohnya, jika ada penjualan yang dicatat, maka penjualan tersebut benar-benar terjadi atau benar-benar ada. Yang kedua, kelengkapan atau completeness. Asersi ini menyatakan bahwa seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat dalam laporan keuangan. Contohnya, semua penjualan yang terjadi harus dicatat, tidak boleh ada yang terlewat. Yang ketiga, akurasi atau accuracy. Asersi ini menyatakan bahwa jumlah dan data lain yang terkait dengan transaksi dan peristiwa telah dicatat dengan benar. Contohnya, jumlah penjualan yang dicatat harus sesuai dengan faktor penjualan. Yang keempat, cut off. Ini menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Contohnya, penjualan bulan Desember harus dicatat di bulan Desember, bukan di bulan Januari atau Februari. Gitu. Selanjutnya, asersi saldo akun. Yaitu ada 4 juga, existence, yaitu asersi ini menegaskan bahwa akun-akun yang tercantum dalam laporan keuangan itu benar-benar ada dan merupakan transaksi yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Misalnya, manajemen menegaskan bahwa kas yang tercantum dalam neraca benar-benar ada, bukan fiktif. Yang kedua, right and obligation atau hak dan kewajiban. Nah, asersi ini berkaitan dengan kepemilikan perusahaan atas aset dan kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. Contohnya, manajemen menegaskan piutang yang tercantum dalam neraca piutang itu benar-benar menjadi hak perusahaan dan bukan piutang fiktif. Yang selanjutnya, completeness atau kelengkapan. Ini apakah seluruh saldo ini sudah dicatat? Misalnya, manajemen menegaskan semua utang usaha telah dicatat dalam laporan keuangan dan tidak ada utang usaha yang terlewatkan. Yang keempat, valuation and allocation atau penilaian. Ini apakah saldo ini akurat? Contohnya, manajemen memastikan bahwa persediaan dinilai dengan harga yang benar dan bahwa saldo beban penyusutan
dialokasikan secara tepat. Berikutnya ada klasifikasi RCRC, penyajian dan pengungkapan. Ini juga ada 3, occurrence, completeness, classification, and understandability. Ini juga mirip-mirip. Occurrence itu informasi yang diungkap memang terjadi. Dalam konteks ini pernyataan tersebut menegaskan bahwa peristiwa yang diungkapkan dalam laporan keuangan telah terjadi atau sesuai kenyataan, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Artinya completeness, semua pengungkapan diperlukan ada yang tersembunyi dari pengguna laporan keuangan. 3, classification and understandability. Ini penyajian dilakukan dengan jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya studi kasus. Nah, di sini ada studi kasus. Contoh kasus PT Konsulta Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen. Pada akhir tahun 2024, manajemen perusahaan mencatat pendapatan sebesar 1,5 miliar dari proyek konsultasi yang baru mencapai 40% penyelesaian. Nah, pendapatan ini diakui secara penuh dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Di sini kita diminta untuk asersi-asersi apa yang berkaitan dan relevan. Nah, di sini ada 3 asersi yang relevan, yaitu occurrence, accuracy, dan cut-off. Kenapa? Di occurrence ini, yang pertama tadi dijelaskan asersi occurrence itu bahwa transaksi ini benar-benar terjadi dalam periode akuntansi. Nah, masalah dalam kasus ini, pendapatan 1,5 miliar itu diakui seolah-olah terjadi sepenuhnya. Padahal proyek ini baru selesai 40%, belum sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan belum terjadi secara nyata, sehingga melanggar prinsip occurrence itu sendiri. Yang kedua, asersi ya akurasi. Nah, di sini masalahnya adalah pendapatan yang dicatat 1,5 miliar ini juga benar-benar tidak sesuai dengan tingkat penyelesaian proyek, karena seharusnya hanya 40% dari nilai kontrak yang diakui malah sepenuhnya atau sudah dianggap selesai. Artinya 1,5 miliar ini tidak akurat, terjadi overstatement pada pendapatan. Yang ketiga, asersi berikutnya yang relevan adalah cut-off. Pendapatan dari proyek yang bisa ini dimasukkan ke periode 2024, padahal belum sepenuhnya menjadi hak entitas. Ini menyebabkan pelanggaran cut-off atau misah batas karena waktu pencatatan pendapatan tidak sesuai dengan tahap penyelesaian. Sehingga pendapatan ini diakui berlebihan, sehingga menyebabkan resiko salah saji atau fraud. Pendapatan yang direalisasikan seharusnya 40% dari nilai kontrak, bukan 100%. Karena memang belum selesai. Berikutnya, pentingnya asersi. Mengapa asersi itu penting? Karena yang pertama itu menjadi dasar audit, yang kedua meningkatkan keakuratan dan transparansi laporan keuangan, yang ketiga mengurangi risiko salah saji, keempat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan, termasuk investor dan regulator, dan terakhir untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta manajemen risiko yang efektif. Relevansi dalam manajemen keuangan. Nah, dalam praktik manajemen keuangan ini relevansinya yaitu yang pertama, sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi semua jenis asersi untuk pengendalian internal. Yang kedua, asersi ini membantu mengidentifikasi area dengan resiko salah saji. Ketiga, manajemen menjamin keandalan data untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir atau keempat, untuk mendukung kepatuhan terhadap standar serta regulasi keuangan. Kesimpulan. Nah, dari kesimpulan semua pembahasan tadi didapatkan ada 3, yaitu asersi adalah fondasi kredibilitas laporan keuangan. Yang kedua, pemahaman yang baik atas asersi yang sangat penting, baik bagi manajemen maupun auditor. Yang ketiga, dengan penerapan asersi ini, kualitas keputusan finansial bisa lebih baik atau meningkat.
saran. Nah, beberapa saran praktis untuk perusahaan bisa diperkuat sistem pengendalian internal dan lakukan evaluasi kualitas aseksi. Untuk auditor, lakukan audit berbasis risiko dan tingkatkan profesionalisme. Yang ketiga, untuk akademisi, bisa tambahkan studi kasus dan integrasi dalam kurikulum. Demikian presentasi saya mengenai aseksi dalam laporan keuangan. Semoga materi ini menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya keandalan laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.